Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, kita Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, kita Sapaan damai sejahtera pada hari ini 24 Januari 2022 terambil dari surat 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema karunia roh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 12 yang akan saya bacakan secara keseluruhan. Karunia roh, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi,
bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sedemikian pembacaan kita, Sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca di atas jelas terlihat bahwa Paulus lebih menekankan agar kita memperoleh karunia untuk bernubuat daripada karunia berbahasa roh. Pada saat seseorang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu Allah Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan orang tersebut dan memberikan karunia-karunia roh yang berbeda seorang dengan yang lain. Roh Kudus memberikan paling sedikit satu karunia kepada tiap-tiap pengikut Kristus. Dan semua kecakapan dari Allah itu diberikan supaya gereja dapat berfungsi secara efektif dan bertumbuh kuat. Dalam konteks bacaan kita pada hari ini, jemaat di Korintus menerima banyak karunia roh, seperti kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, kesembuhan, nubuat, membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dan Paulus melihat jemaat di Korintus ini cenderung untuk membanggakan karunia berbahasa roh, sehingga di dalam kehidupan berjemaat yang ditekankan adalah berbahasa roh. Jika mereka bisa berbahasa roh, mereka merasa lebih rohani dan sungguh-sungguh. Tidak tertulis di Alkitab kalau Tuhan Yesus berbahasa roh. Demikian juga Paulus. Meskipun di ayat 18, Paulus katakan kalau dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi Paulus katakan bahwa bahasa roh tidak berguna bagi jemaat kecuali jika ada yang menafsirkannya. Ada banyak bahasa di dunia ini dan komunikasi tidak akan tercipta jika kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Jika di dalam gereja ada bahasa lain yang tidak dimengerti, bagaimana kerohanian bisa terbangun? Paulus tidak menekankan untuk berbahasa roh dalam pelayanannya, tetapi lebih menekankan kepada karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat adalah memberitakan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, melakukan pendalaman Alkitab, kemudian mengajarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk kemajuan rohani, untuk memberi nasihat dan penghiburan seperti yang tertulis di ayat 3 di atas. Paulus menasehati jemaat agar melihat bahwa tujuan karunia roh itu diberikan adalah untuk membangun jemaat Tuhan atas dasar kasih. Dapat kita lihat di ayat 1 di awal surat, Paulus menulis, "Kejarlah kasih itu. Yang terpenting adalah kasih itu." Di ayat 13, di pasal 13 ayat 8 tertulis, "Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di Damai ada pendalaman Alkitab yang diadakan setiap bulan. Tiap hari Kamis minggu ketiga pukul 7 sampai 9 malam via Zoom. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita dan kita bisa membagikannya, mengajarkannya kepada sesama kita. Intinya,
karunia roh apapun itu bukan alat untuk membanggakan diri dan merasa jika pada saya mempunyai karunia tersebut, maka saya lebih tinggi atau lebih rohani daripada orang lain yang tidak mempunyainya. Tujuan utama kita diberi karunia roh adalah untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama atas dasar kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas tiap karunia roh yang sudah dianugerahkan kepada kami. Ajar kami melihat bahwa itu adalah sebuah karunia dan bukan hasil usaha kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, penuh syukur dan kasih, kami memakainya untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.